Yo, what's up bro? Welcome back to my channel. Disclaimer ya teman-teman, we no financial advice. Oke teman-teman, tetap lakukan riset sendiri dan ini bukan mengajak untuk membeli. Dan video-video yang saya share ini murni hanya sebatas informasi saja tentang dunia kripto. Oke, di sini saya membahas sebuah proyek baru ya teman-teman yang bernama Ore System. Nah, apa sih Ore System ini? Nah, ini adalah sebuah project the next generasi ya dari NFTs, yaitu sebuah project berbasis game ya teman-teman, yang berjalan di atas jaringan smart chain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, Ore System mengizinkan game developer ya untuk opportunity. Nah, di sini teman-teman lihat ini adalah website dari mereka ya. Kalau kita lihat dari websitenya itu cukup bagus sekali. Itu ada temanya, tema game ya, memang betul-betul tema game ya teman-teman. Ini adalah tampilan dari websitenya. Oke, nah sebenarnya ada banyak informasi di sini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga untuk melihat informasinya di websitenya. Oke, kita lihat dulu. Sebelum itu kita perkenalkan dulu ya tim-tim dari mereka. Mereka memiliki beberapa orang tim ya, yang jumlahnya di sini yang terlihat ada 6 ya timnya, yaitu ini Kees Maiansya sebagai foundernya, kemudian Lucas Homrix itu sebagai CEO, kemudian ada Eric Skike sebagai CEO, kemudian James Genes sebagai Director of Marketing, kemudian Armando Tingson JR sebagai Director of Program Management, kemudian Jana Havel itu sebagai Director of Technical Service. Ini adalah tim dari project ini ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui lagi ya, ini project itu telah diaudit ya oleh beberapa auditor besar ya teman-teman. Nah, kita lihat ada nggak informasinya di sini itu sepertinya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa macam ya backnya, Pocoin, Telegram, yaitu di audit ya oleh 3 auditor ya teman-teman. Itu konsensus itu sudah diaudit ya, hasilnya sangat bagus ya teman-teman, low risk dan sudah solve. Nah, ini kita lihat dulu di informasi tentang auditornya ya. Auditornya ada di Oke, ini ya teman-teman. Nah, Ore System. Jadi mereka itu sudah ada di onboarding Certik ya. Jadi diaudit oleh Certik. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya dari Certik ya. Nah, ini lagi diproses oleh Certik untuk auditornya. Jadi menggunakan Certik ya. Teman-teman tahu sendiri lah ya, Certik ini salah satu audit terbesar di dunia kripto. Nah, di sini teman-teman kalau ingin melihat amanya itu ada di YouTube resminya, teman-teman cek aja, ini dia Ore System ya. Nah, ini dia amanya, nanti teman-teman lihat di sini informasi. Ini memang bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, kemudian langsung aja cek. Nah, di sini saya mau lihat chartnya aja ya teman-teman, itu di Pocoin. Kita coba cek chartnya untuk grafiknya ya. Nah, untuk ini market cap-nya sudah besar ya, lumayan besar, 1 juta ya, 1.332.000 dolar lebih ya teman-teman. Nah, ini saya pakai time frame 4 jam. Nah, memang ini udah lama juga ya. Di ke all time high-nya di harga 0,000 sekian sen ya. Nah, dan sudah naik sebanyak
sudah berapa persen ya kenaikannya? Oh, udah 17.000% ya. Di market cap-nya memang udah besar juga ya teman-teman. Ini ya dia. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Ini ada terlalu banyak informasinya. Kita lihat, kita transfer aja lah ya teman-teman. Nah di sini kita coba cek. Jadi kita mulai di sini ya. Nah di sini mereka memperlihatkan jadi adalah plugin yang terintegrasi oleh Unity ya, Unity dan Unreal Engine ya. Ini teman-teman tahu ya, Unity dan Unreal Engine ini adalah sebuah engine untuk membuat game ya. Nah, oke, kita lihat tokenomic dari token ini. Tokenomic ya. Nah, ini adalah kontra address-nya. Kita coba cek sudahkah berapa holdersnya ya. Kita lihat, cek aja langsung holdernya kira-kira sudah berapa. Nah, holdernya saat ini sudah 1306 address ya. Dan sudah ada informasinya, udah lengkap, dan udah ada logo di BSC scan-nya. Kemudian oke, nah kita lihat di sini ini ada skemanya. Oke, ini adalah tokenomicnya ya. Total token ORE-nya. Ini setiap transaksi itu 2%-nya dibakar ya teman-teman di board. Kemudian 3%-nya itu diredistribusikan kembali ke holder. Kemudian 3%-nya itu ada dukungan dari proyek ya. Untuk dukungan proyek ya. Nah, ini ya teman-teman. Banyak ya informasinya di sini. Oke, kita balik lagi ke home. Kita lihat dulu satu-satu apa itu ORE system ya. Nah, di sini ada penjelasan cara kerja ORE system ya. Jadi ORE system ini dikembangkan sekitar dengan BEP20 ya, berarti BSC scan ya teman-teman. Jaringan Binance ya yang di-upgrade ya, dan memanage rantai Binance cerdas ya, BSC token ya. Kemudian token kontrak rantai BEP 1155 BSC. Kemudian kontrak pintar dikembangkan dan dikelola dan dipelihara oleh ORE System Management Group. Kemudian nanti itu ada nanti ini memang proyek untuk jangka panjang ya. Jadi proyek jangka panjang ya. Ini memastikan bahwa NFT, ada game, dan token akan bertahan lama di masa depan ya. Jadi ini untuk long term ya teman-teman. Tujuan mereka membuat ORE sistem ini. Nah, di sini mereka juga menjelaskan apa itu ORE. Kan ini ORE sistemnya. ORE adalah elemen kunci dalam banyak game. Jadi elemen kunci ya dalam banyak game MMORPG hingga survival game. Jadi itu tidak hanya mewakili grup sumber daya tertentu, tetapi secara abstrak ORE mewakili semua sumber daya yang harus diakses dan dikelola oleh pemain. Ya, jadi ORE sistem ini dapat digunakan oleh pengembang sebagai integrasi BSC inti untuk pertandingan AAA mereka berikutnya sambil mengelola akses aset digital. Ini ORE sistemnya ya. Jadi ORE token, ORE SDK-nya, software development kit-nya ya. Kemudian ORE Force, ini marketplace-nya. Jadi ini skemanya ya teman-teman. Jadi ORE sistem ini itu bermitra dengan Unity, Unreal, dan Microsoft. Jadi ini sebuah software ya untuk mendevelop game. Ya engine ya, sebuah engine, Unreal Engine. Nah, oke. Kemudian untuk memberikan dukungan bagi para ORE SDK integrasi ke generasi berikutnya game. Jadi ini ada ORE SDK ya, berarti ini sebagai software development kit ya nanti untuk game untuk game ya. Jadi ORE SDK ini menyediakan pengembang dengan perpustakaan dikemas kode dengan ini library ya,
dengan library dikembangkan dengan kode melalui Unity Asset Store dan Unreal Marketplace dan Microsoft Visual Studio. Oke, itu dia tentang Ori ini. Ini udah banyak ya teman-teman informasinya. Jadi aset dalam game dapat berharga ribuan dolar. Ini kalau kita translate memang agak aneh sih bahasanya. Dan nah, aset dalam game itu dapat berharga ribuan dolar ya. Jadi ada harganya karena NFT ya teman-teman, game NFT. Jadi ini mematok pedang atau senjata ya ke blockchain, memungkinkan Anda untuk memiliki dan mengeluarkannya dari pemain dan menjualnya di pasar terbuka untuk mendapatkan keuntungan. Orang tidak bisa melakukannya sekarang. Jadi di sini ada mereka memiliki toko juga ya teman-teman. Memiliki toko juga ini. Nah, ini shop ya. Ada shopnya. Nah, nanti teman-teman bisa berbelanja ya di sini. Beberapa apa yang dijualnya kita lihat. Apa aja sih yang dijualnya? Oh, menjual apa ya? Nah, ini dia ada berupa cangkir ya. Kemudian ada sebuah botol. Nah, kemudian ada juga celana ya, celana panjang, celana pendek di sini. Oke. Nah, nanti belinya dengan ini dalam dolar ya. Apakah bisa dibeli dengan Ore? Sepertinya dengan dolar ya, teman-teman. Itu store dari project mereka. Kemudian ada lagi ini apanya? Programnya ya, yaitu ada Ore SDK Partnership, kemudian Ore Force NFT Sponsorship. Nah, ini Ore Force NFT Sponsorship. Oh, ini pengajuan aja ya. Oke, kalau menurut saya sih websitenya nggak terlalu apa ya, karena ini warnanya saat kita scroll kayak mentok ke atas warnanya putih, nggak nampak jadi menu-menunya ini. Mungkin nanti untuk kedepannya devnya akan upgrade websitenya karena ya nggak kurang nyaman juga sih mata melihatnya. Kemudian kita lihat di sini, nah roadmapnya. Oke, kita lihat roadmapnya. Nah, di 2021 mulai Januari itu Oriforce itu dirilis, yaitu the next NFT marketplace ya. Ini sebagai NFT marketplace. Kemudian di Maret itu Ori System ya, the next generasi NFT. Kemudian Ori Force Development Starter sampai nah ini di bulan April itu Ori Software Development Kitnya ya, itu dimulai. Nah, ini digunakan untuk game ya, untuk membangun gamenya. Kemudian nah di Juni ya mereka mau launching websitenya. Oke, ada banyak ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek juga sendiri. Nanti kalau teman-teman ingin gabung di website di grupnya, nanti silahkan gabung aja. Saat ini membernya sudah 2.781 member ya. Oke. Nah, ini dia. Ada banyak. Oke, kemudian kita bisa lihat lagi ada di sini bingung juga ya saya untuk mereviewnya, terlalu banyak informasinya. Nah, intinya ini adalah sebuah project di project game berbasis blockchain ya teman-teman. Akankah ini project akan menjadi the next AXS? Kita lihat saja nanti. Oke, Ori token
locker. Nah, ini Ore tokennya yang di lock ya teman-teman. Jadi Ore tokennya itu di lock ya, di devlogs, selama di sini ada informasinya. Oh, ini akan kebuka 2 bulan lagi ya. Sepertinya sudah lama juga mulai di locknya, sebanyak ini ya 25% ya tokennya. Total supply-nya 41 2 3 4 5 4,1 kuadriliun ya teman-teman. 2 bulan lagi itu sudah dibuka unlock-nya. Oke. Kemudian Twitternya nggak ada ya di sini. Kita lihat Twitternya. Oke, kita lihat Twitter dari project ini. Websitenya oke, Twitternya nggak ada, sepertinya nggak ada Twitternya ya, hanya ada berupa Telegram saja, jadi nggak ada Twitternya di sini. Kemudian ini ada wallet ya, ada wallet, itu wallet dari marketingnya juga ada, wallet dari dev wallet, wallet dari Ore shop walletnya juga udah ada ya. Ini udah ada pembagi-bagiannya. Nah, kemudian kita lihat di sini Ore launch wallet ya. Bentar, kita cek dulu. Kemudian di sini mereka itu berpartnership dengan Unity seperti tadi ya. Ini adalah engine dari ini sebuah software ya untuk membuat game. Kemudian Unreal Engine, kemudian Xbox dan Kiss Custom. Oke, kemudian kita lihat program-program mereka, ada Ore SDK partnership, kemudian ada Ore Force NFT ya. Nah, di sini kita lihat dulu program-program dari mereka. Ini adalah Ore Force ya. Jadi Ore Force ini adalah sebagai NFT marketplace mereka. Nanti teman-teman bisa membeli NFT yang mereka luncurkan di sini ya. Nah, ada banyak NFT-nya dan sudah ada juga berapa harganya. Harganya sepertinya nggak terlalu mahal ya, karena di sini 800 ore. Ini harganya 800 ore, ini 500 ya. Nanti teman-teman koneksikan aja ke walletnya, kemudian buka di Dapps ya. Kemudian ada Ore SDK. Nah, ini Ore SDK. Nah, ini Ore SDK-nya. Jadi di sini blockchain dan gaming development ya. Jadi apa itu Ore SDK-nya? Kita coba translate dulu. Jadi menawarkan NFT generasi selanjutnya dan solusi pengembangan ya. Jadi Ore SDK ini satu-satunya ekosistem pengembangan game ya, yang memberikan akses lengkap kepada game. Jadi pembuat konten dan pengembang game ke teknologi blockchain. Nah, jadi SDK Ore Game System ini yaitu SDK Ore System ini adalah sebuah software development kit ya. SDK ini singkatan dari software development kit untuk kreator bisa atau development game itu bisa mengakses menggunakan teknologi ini, software ini untuk membangun sebuah game berbasis blockchain ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga namanya di sini sistemnya lagi. Nah, shop Ore ya. Jadi ini adalah oh ya, ini udah saya lihatkan juga tadi ya teman-teman. Ini adalah marketplace-nya. Jadi teman-teman bisa beli merchandise-nya di sana ya. Oke. Nanti teman-teman bisa beli merchandise-nya, ada banyak di sini. Merchandise dari Ore System.
Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja sih, terkait tentang, project ini. Jadi kalau menurut saya sih project ini cukup bagus ya untuk, games ya. Apakah oleh sistem ini DNS AXS, kita tunggu aja. Sampai jumpa video berikutnya. Eee, Terima kasih dan bye-bye.